Oke sahabat-sahabat, di hadapan saya sekarang sudah ada triplek ukuran tebal 3 mm untuk bahan dasar membuat miniatur bulldozer tadi. Di sini juga saya sudah menyediakan lem kayu, cat kuning dan hitam untuk warnanya nanti. Di sini sudah ada thinner ya, thinner A, satu buah koas, pisau cutter untuk memotong tripleknya. Kebetulan pisau cutternya kemarin saya bawa ke laut untuk mancing, jadi berkarat sedikit. Dan di sini juga ada lakban kertas ya, yang sudah saya siapkan. Ada juga di sini penggaris, garis panjang ya, yang 60 cm. Dan di sini saya ada melamin lag varnish ya, yang yang glossy ya. Bila nanti mau membuat dengan yang natural, dengan warna natural, bukan warna aslinya. Jadi lebih terlihat estetik ya untuk pajangan di ruangannya. Dan yang terakhir tidak lupa di sini ada pola. Polanya ini ada 8 lembar, sahabat-sahabat. Kita menggunakan kertas A4S ya. Di sini ada pola sudah. Oke, langsung saja tidak banyak basa-basi, kita langsung eksekusi aja untuk tripleknya ini, langsung potong saja. Pertama-tama memotong dengan ukuran persis seperti kertas ini ya, panjang dan lebarnya seperti kertas ini, pas gitu kan. Kita langsung potong saja, sahabat-sahabat. Setelah kita beri tanda, langsung kita potong aja. Setelah kita potong, ukurannya pas dengan ukuran kertas ini, seperti ini ya. Nah, kebetulan di sini saya akan membuat 3 unit, langsung 3 unit. Artinya di sini karena kertas polanya ini ada 8 lembar. 8 lembar. Jadi 8 dikali 3 sama dengan 24. Kita memerlukan 24 potong triplek dengan ukuran seperti ini ya. Setelah menggunakan dipotong sebanyak 24 ya. Nanti kita akan lem untuk satu bagian itu masing-masing 3 ya. 3 3 3 3 3 sampai semuanya genap ada 8 bagian ya. Dan ini sahabat-sahabat, saya menggunakan mesin gergaji Scroll merek modern ya. Baik sahabat-sahabat, dikarenakan kita akan membuat 3 unit, yang 2 unit warna kuning, 1 unit lagi warnanya coklat ya, dengan kayu yang sudah divernis. Jadi setiap bagiannya itu kita akan mengelem 3 papan ini ya. Jadi 2 warna kuning dan 1 lagi warna coklat seperti ini. Jadi setiap bagian harus seperti ini dilem, digabungnya ya. Jadi nanti bagiannya itu sudah tersusun ya. Oke, kita mulai dengan yang warna coklat dulu. Kita kasih lem sedikit saja sahabat-sahabat, kasih lemnya ya, jangan terlalu banyak, pinggir-pinggirnya saja biar nanti mudah melepas saat setelah pemotongan. Seperti ini sahabat-sahabat ya, tengahnya sedikit ya, jadi di pinggir-pinggir ini sedikit saja seperti ini sahabat-sahabat. Kita sentuhkan ya. Lalu kita timpa lagi dengan yang di atasnya, lem sama seperti ini ya, pinggir-pinggirnya aja sahabat, karena yang di pinggirnya ini sudah terpotong ya, seperti ini. Maksudnya dilem agar nanti tidak goyang saat dipotong oleh mesin scroll saw sahabat-sahabat ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tindih aja sahabat-sahabat ya, ditunggu sampai benar-benar kering. Oke, berikutnya sampai mendapat 8 bagian seperti ini sahabat-sahabat. Ingat ya, harus pinggirnya saja, tidak boleh banyak di tengah. Di tengah cukup 1 titik karena nanti akan menyulitkan saat pelepasan sahabat-sahabat. Jadi kuning-kuning coklat, kuning-kuning coklat, kuning-kuning coklat sampai 8 bagian sahabat-sahabat ya. Oke baik sahabat-sahabat, setelah mendapatkan 8 bagian seperti ini ya,
ya, 8 bagian seperti ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Saatnya sekarang kita akan ngasih lakban di sini ya. Langsung saja kita kasih lakban sahabat-sahabat ya. Lakbannya diusahakan kalau bisa lakban yang besar sahabat ya. Dalam pemberian lakban diusahakan harus sedikit menumpang ke sini ya. Untuk sambungannya tuh di atas ini. Jadi ketika kita nanti mau melepas itu lebih mudah sahabat-sahabat ya. Ya, seperti ini jadinya. Oke, selanjutnya sampai 8 bagian kita kasih lakban permukaan paling atas ya. Ini harus tertempel semua sahabat-sahabat ya, karena nanti kalau ada yang nggak nempel itu di pas pemotongan akan mengalami kesusahan, artinya akan mengganggu saat proses pemotongan. Ini harus tertempel semua. Dalam penempelannya seperti ini. Maaf, ini kamera kurang fokus ya. Diusahakan harus serapih mungkin, karena ini nanti dikhawatirkan pengaruh nanti sama pemotongan. Seperti yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, ketika kita mengelem harus ngelem kayu harus pinggirnya dulu, triplek harus pinggirnya dulu, karena ini bagian-bagian sisi ini tidak ada pola yang mesti dipotong ya. Seperti ini. Kita ratakan. Setelah seperti ini, kita tunggu dia kering. Ya sahabat-sahabat, ini kita wajib tekan-tekan seperti ini ya, secara perlahan. Harus dipastikan nempel, benar-benar nempel, karena nanti takutnya dia ketika dipotong lepas gitu ya. Baik sahabat-sahabat, setelah pola tertempel dengan sempurna, sekarang kita saatnya melakukan memberikan lubang ya untuk jalur nanti pemotongan. Nah, kita utamakan yang kalau misalkan menemukan lubang yang di tengah seperti ini ya, yang ini seperti ini ada bulatan seperti ini ya, yang di tengah kita usahakan dahulukan dulu lubang yang ini untuk memotong ya. Jadi kita akan lubangi dulu, jadi biar nanti mata gergaji masuk ke sini. Diusahakan menggunakan skrup yang tajam seperti ini ya, karena nanti biar ketika kita bor dia nggak menggeser ke sana dan kemari ya, jadi pas posisinya. Baik sahabat, kira-kira seperti ini ya. Jadi nanti mata gergaji sekosong masuk sini. Oke, next. Dijepit seperti ini ya, sudah masuk ke lubang gergajinya. Untuk proses pembuatan miniatur ini sengaja saya bikin detail dari awal mulai menyiapkan triplek, bahan-bahan, karena biar sahabat-sahabat paham ya. Jadi untuk membuat miniatur berikutnya nanti saya tidak mulai dari awal lagi, langsung saja untuk pemotongannya. Jadi fungsinya kita memotong bagian dalam dulu itu, nah kita memegang jadi mudah sahabat-sahabat. Kebayang kalau kita mendahulukan yang ini dulu pasti susah untuk memegangnya ya. Ini 3 triplek sekaligus. Setelah melakukan pemotongan pertama seperti ini sahabat-sahabat ya, next semuanya akan kita potong. Baik sahabat-sahabat, setelah kita memotong semua bagian di bagian pola pertama ya, nah ini hasil potongannya seperti ini ya. Nah
nanti untuk yang kurang rapinya seperti yang berbulu ini bisa kita amplas, sahabat-sahabat ya. Kita amplas untuk dirapikan. Oke, next selanjutnya kita akan memotong bagian, ada 6 pola lagi. Cekidot. Oke, baik sahabat-sahabat semua ya. Ini untuk pola yang kedua sudah selesai. Potongannya cukup rapi sahabat-sahabat. Ya, bisa dilihat ya nih. Cukup rapi. Ya, ini yang tadi semula kita lem tapi ini enggak kena lem karena kita mengelem dengan pinggir-pinggirnya saja. Oke, next ke bagian pola yang ketiga. Oke sahabat-sahabat, itulah tadi kita udah untuk season pemotongan terakhir ya. Untuk semua pola sudah kita potong ya sahabat-sahabat. Baik, untuk next selanjutnya kita akan melepaskan semua bagian stiker atau lakban yang ada pada bagian atas ini ya sahabat. Baik sahabat-sahabat, untuk semua bagian pola sudah kita potong dan mendapatkan hampir 1 kresek ya sahabat-sahabat. Oke, kita langsung keluarkan saja. Ini bentuknya udah seperti rempeyek bubuk sahabat-sahabat ya. Oke, sangat mudah ya sahabat-sahabat untuk melepas bagian lakban yang ada di permukaan ini. Kita cukup menggeserkan dengan telunjuk seperti ini, menggeser-geser sedikit-sedikit ya. Cuman memang hati-hati bila ada cat yang terkelupas. Tapi mudah saja bila ada yang terkelupas, nanti kita bisa oles ulang setelah miniatur ini dirangkai. Oh ya, jangan lupa sahabat-sahabat untuk membangun channel ini agar lebih berkembang lagi dan banyak inovasi-inovasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta bagikan sebanyak-banyaknya. Setelah nanti lakban dilepas, ini kita bisa mengamplas bagian-bagian yang kurang rapi seperti ini. Ini bisa menggunakan amplas duduk ataupun manual sahabat-sahabat. Kalau saya biasanya menggunakan amplas seperti ini yang sudah dipasang di kayu ya. Terserah aja mau dipasang di kayu, mau dipasang di mana, yang penting ini saat pengamplasan nanti nyaman sahabat ya. Karena ini yang akan kita amplas itu bagian belakang. Asal jangan bagian depan yang sudah kita pelitur. Oke sahabat-sahabat, setelah proses pengamplasan, saatnya sekarang kita menyusun bagian-bagian per item ya. Oke, saya harap sahabat-sahabat bisa memperhatikan agar tidak terjadi salah paham ya. Cekidot, langsung aja. Pertama-tama kita ambil bagian yang ini ya sahabat. Ambil bagian yang ini. Lalu posisi ini seperti ini. Lalu ini masuk sini. Oh sorry, kebalik yang ini. Hati-hati jangan sampai patah sahabat-sahabat ya. Karena kalau patah ini harus motong ulang. Ini posisinya memang harus pas ya sahabat. Harus pas posisinya. Nah seperti ini sahabat ya. Oke, berikutnya adalah kita pasang yang bagian ini ya. Oke, dan kita ambil bagian sayap yang kanan ini ya. Masukin ke sini seperti ini sahabat. Oke, berikutnya adalah bumper. Ingat harus pas ya, biar mengunci maksudnya. Oke, ini sudah pas sahabat ya, sudah pas. Oke, berikutnya kita ambil bagian yang ini. Ini adalah untuk kursi kemudi ya, kursi kemudi dipasang di sela-sela yang ini. Karena kursi kemudi ini harus didahulukan.
Kalau sudah terpasang atap akan sulit, sahabat. Ini juga sama, dan kebalik, yang lebih panjang di belakang. Ya, dan di sini ada setir ya, untuk di sini untuk setir ya. Oke, seperti ini sudah ada gambaran, sahabat ya. Oke, berikutnya. Oke, sahabat, berikutnya langsung kita ambil yang ini ya, untuk diselipin ke bagian sini. Oke, pemasangannya seperti ini ya. Ini ceritanya adalah bagian bumper dalam lampu ya. Ya, seperti ini, sahabat. Oke, berikutnya kita pasang untuk jendela belakang. Jendela belakang pasang di sini ya. Seperti ini. Sama di sini posisinya harus mentok, sahabat ya. Oke, kira-kira seperti ini, sahabat, untuk jendela belakang. Kita taruh dulu. Kita ambil yang ini. Ini kita pasang seperti ini. Bagian depan. Dan ini ke sini. Posisinya dia ngancing ya. Harus pas, sahabat, biar terkunci sempurna. Oke, seperti ini ya. Baik, jika sudah, kita pasangkan ke sini. Oke, sampai mentok. Baik, seperti ini ya. Jadinya ini nanti bisa diberi lem Alteco ya, biar dia tidak goyang. Baik, selanjutnya kita pasang atap seperti ini. Atap, dan ini posisi harus begini ya. Pasang di sini. Seperti ini, sahabat. Sini diusahakan rata belakangnya. Oke. Nanti kita kunci dengan ini ceritanya knalpot ya. Cerobong asap. Kita pasang seperti ini. Set. Ya. Jadi nanti kalau ada posisi yang memang dia labil, goyang dan longgar, bisa kita perkuat dengan lem Korea ya. Oke. Next, selanjutnya step berikutnya ya. Baik, sahabat-sahabat, berikutnya kita susun bagian parts yang ini ya. Ini ada 3 tahapan bagian yang harus kita selesaikan. Ini satu tahapan, dan yang ini tahapan yang kedua, yang bawah ini tahapan yang ketiga. Jadi ini untuk bagian alat keruknya ya. Oke, langsung saja kita susun. Kita ambil untuk bagian ini ya, posisinya seperti ini. Ini dimasukkan ke sini, dan yang ini juga dimasukkan ke sini. Tolong agar diperhatikan, sahabat-sahabat, karena nanti di luar video ini saya akan memberikan pola gratis untuk sahabat-sahabat yang menyimak. Tolong agar dapat diperhatikan, siapa tahu ada yang mau bikin untuk usaha ya, atau untuk sekedar iseng-iseng di rumah membuat ya. Seperti ini digeser sampai mentok. Nah, sampai mentok ke sini. Oke, sampai di sini, sahabat, dapat dipahami ya. Oke, dan yang ini sebagai penutupnya di bagian ini. Untuk tahap pertama sudah jelas ya. Jadi nanti ini ada lagi fungsinya. Baik, berikutnya ke bagian yang kedua, yaitu untuk lengan ayunnya ya. Untuk lengan ayun di sini ada 3 bagian, kita masukkan ke sini. Oke, dan yang ini kita masukkan juga.
Oke, dan yang ini ke tengah ya, diperhatikan ya, ini bagiannya ke tengah seperti ini ya, jadi dia akan seperti ini. Baik sahabat-sahabat, cukup dipahami. Berikutnya kita ambil yang bagian ketiga. Bagian ketiga posisinya seperti ini. Set. Nah, seperti ini ya sahabat. Nah, untuk menyusun ini kita perlu masukin dulu yang ini. Bagian yang sudah dicocok ini harus seperti ini. Nah, patokannya seperti ini ya. Ini masuk sini dan ini masuk sini. Baik. Nah, seperti ini ya sahabat. Lalu kemudian kita masukkan bagian yang ini, terserah mau posisinya mau ke sini atau mau ke sini, bebas ya. Ini masuk sini ya. Oh ya sahabat-sahabat, jika sahabat-sahabat semua merasa kesulitan untuk memasukkan bagian ini ke dalam lubang ini, bisa sahabat untuk mengikisnya dengan amplas ya. Karena mengingat ini triplek 3 mili, apabila kita kasih dempul, kita kasih cat, otomatis ketebalannya akan bertambah. Jadi kita mengalah untuk mengikis, karena kalau dengan dikikis ini dia akan mudah masuk dan tidak akan terlihat sahabat-sahabat karena tertutup ya posisinya. Jadi seperti ini. Tidak akan terlihat, jadi masih tetap rapi sahabat. Nah seperti ini ya, seperti ini posisinya, dan kemudian langsung kita kunci dengan bagian yang ini, kunci ya. Ini fungsinya untuk mengunci sahabat. Ini harus mentok, harus pas ya, harus pas posisinya, harus pas seperti ini ya. Baik sahabat, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, apabila ada yang posisinya kurang fresh atau labil dia ya, bisa kita kunci dengan bagian dengan lem Korea seperti ini ya, khususnya di bagian pengunci ini kita kasih lem agar dia tetap rapat. Namun perlu diperhatikan, untuk bagian yang nanti bakalan dia bergerak seperti ini, jangan coba-coba di lem ya, karena ini fungsinya untuk menaik turunkan si kerukan tadi ya. Baik sahabat-sahabat, selanjutnya kita akan menyatukan bagian yang ini ke tengah ya, karena sih udah ada jalurnya. Mohon maaf, ini aduh belepotan sekali ngomongnya, baru buka puasa ya. Jadi ini masuk sini, dan yang bagian ini, lubang yang ini kita masukkan ke sini sahabat-sahabat ya. Oke, sampai di sini jelas. Jadi seperti ini posisinya. Nah, ini masih perlu kita lem kembali sahabat-sahabat, biar nanti ini mengunci. Cuman kita akan posisikan dulu untuk lengan ayunnya ini agar dia tidak bergeser. Dia pas posisinya ya. Pas posisinya seperti ini. Sahabat-sahabat, dia mengayun dia. Mengayun. Nah seperti ini harus gerak, ini jangan dilem. Makanya tadi saya bilang ini harus dilem bagian pengunci ini. Nah pengunci ini harus kita lem, harus kita kuatkan, jadi dia tidak bergeser-geser. Oke. Nah di sini juga kita perlu lem, tapi jangan sampai di bagian ini yang tergerak ya, harus dilem ini. Nah, seperti apa mengelemnya? Kita di sini sudah ada penguncinya ya, kancing. Di sini ada kancing yang sudah kita potong tadi. Langsung saja kancingnya kita pasang sahabat-sahabat ya, seperti ini. Nah, ini ke sini. Nah, seperti ini sahabat. Ya, jadi dia nanti tertahan ya, lebih kokoh gitu. Kita lem aja sahabat. Pemberian lem harus hati-hati, jangan sampai nanti merusak ini ya, bagian yang gerak itu kena lem juga, jangan sampai seperti itu. Nah sedikit saja sahabat, karena ini kalau sampai terlem fatal jadinya. Ya, dia tetap gerak seperti ini.
Nah, jadi ini dia tidak akan lepas, sahabat, karena sudah terkunci gitu kan. Nah, seperti ini ya. Baik, untuk selanjutnya kita aplikasikan ke bagian badan unitnya ya. Nah, seperti ini. Di sini ada lubang, sahabat-sahabat, yang nanti akan kita masukkan bagian yang ini. Nah, yang ini. Bagian ini kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini pun kita ada kancing. Nah, jadi kita langsung masukkan kancing ini ke bagian sini ya. Kancing ini wajib dikunci, sahabat, karena kalau tidak dikunci dia akan sering lepas. Seperti berikut ini ya, sahabat. Kuncinya dia harus full dorong, set tuh dorong ya. Lalu kita tambahkan lem sedikit untuk agar dia tidak lepas lagi. Nah, sedikit saja, sahabat-sahabat. Baik, untuk sementara kita sudah selesai ya. Nah, seperti ini, sahabat. Coba kameranya kita tinggikan dulu. Nah, seperti ini posisinya ya. Cukup jelas ya. Baik, sahabat-sahabat, berikutnya kita akan memasang kuku macan ya. Kuku macan di bagian keruknya. Posisinya seperti ini, sahabat ya. Nah, kuku macan ini kita pasang seperti full ya. Full, tapi ya diatur jaraknya seperti ini. Set. Nanti apabila mendapatkan bagian yang longgar, bisa kita perkuat dengan lem ya. Setelah semuanya terpasang, maka hasilnya akan seperti ini, sahabat-sahabat. Oke. Nah, ini gerak dan ini pun gerak. Yang atas gerak dan yang bawah pun gerak. Baik, sahabat-sahabat, sebelum kita melanjutkan ke step berikutnya, yaitu pemasangan tire atau roda ya. Alangkah baiknya sahabat-sahabat bisa klik subscribe, komen, dan like agar channel ini bisa berkembang dan menyajikan banyak info seputar tutorial kerajinan. Oke, sahabat-sahabat, sekarang saatnya kita menyusun bagian roda ya, sahabat ya. Di sini roda ada 3 bagian ya, 3 bagian, yaitu 2 yang bagian ukuran besar dan 1 bagiannya ukuran yang agak kecil ya. Jadi kita susunnya seperti ini, sahabat ya. Seperti ini, kita ngambil yang kecil. Yang kecil kita sampai di sini ya. Pasang di sini. Nah, dan yang kecil juga kita pasang di bagian belakang seperti ini, sahabat. Nah, kemudian kita kunci dengan kancing ini yang udah kita potong ya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Jangan lupa bila memang nanti ada kesulitan untuk memasang bagian kancing, kita bisa gosokkan dulu ke amplas. Mengingat ini kan sudah kita kasih pelitur, sudah kita kasih cat ya. Jadi otomatis ketebalan pun akan berubah. Satu-satunya jalan kita untuk kita amplas adalah bagian kancing ini. Jadi lebih baik mengalah yang ini karena ini nanti tidak terlihat ya, sahabat. Baik, untuk selanjutnya kita cari yang ukurannya besar. Taruh kita bagian depan sini. Oke, nah kita cari lagi yang depan satunya, bagian belakangnya. Ini, sahabat ya. Jika dirasa sudah selesai, kita bisa menguncinya dengan menggunakan lem Korea ya. Nah, seperti ini. Oke, bagian lubang sini juga kita kasih, karena biar dia tidak oleng ya. Jangan lupa bagian dalam juga perlu kita kasih. Nah, jadi dia lebih rapat, lebih rekat ya. Bagian atas tidak usah seluruh permukaan, sahabat. Fungsinya di sini hanya untuk mengunci saja. Ya, seperti inilah kira-kira. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita selesaikan sampai 4 bagian atau 4 roda ya. Oke, sahabat-sahabat, setelah kita menyusun bagian roda dan mengecatnya, maka hasilnya seperti ini ya, sahabat-sahabat ya. Kita ambil 4 bagian roda ini aja dulu. Kita untuk pasang di 1 unit ini.
Namun sebelumnya kita siapkan dulu untuk as rodanya, as roda depan dan as roda belakang ya sahabat-sahabat ya. Kita pasang as roda depan di bagian permukaan ini ya. Ini udah ada coakannya, kita pasang seperti ini. Dan memang ini harus mentok sahabat-sahabat ya, harus mentok karena nanti biar tidak jenjlot ya. Nah ini harus seimbang sahabat-sahabat, harus seimbang, harus lurus. Baik, yang belakangnya kita pasang seperti ini juga ya, seperti ini. Jangan lupa ini agar dilem ya, dilem menggunakan lem Korea. Gak usah banyak-banyak sahabat, yang penting di sini sifatnya harus terkunci ya. Dan pastikan dulu ini posisinya harus lurus sahabat, harus lurus. Ini agak bengkok sedikit. Oke, ya, sekarang kita pasang bagian rodanya ini dan kita sudah menyiapkan kancing yang sudah kita potong sebelumnya ya. Kancingnya di sini kita pasangkan. Ini posisi harus muter sahabat ya, harus muter, harus enak muternya. Dan kalau bisa jangan sampai oblak seperti ini, harus pas. Kita akan berikan lem. Memberikan lem harus hati-hati, posisinya harus seperti ini, jangan sampai nanti antara kancing ini dengan pelaknya ini dia terkunci dengan lem, karena nanti tidak akan muter sahabat ya. Jadi sedikit saja pemberiannya seperti ini, nggak usah banyak-banyak. Bila sudah, piringkan. Ini harus diputar ya, diputar dulu, ini harus diputar seperti ini. Nah ini udah terkunci sahabat ya, seperti itu. Dan next semuanya kita pasang. Oke sahabat-sahabat, setelah ban terpasang di semua unit, maka selesailah project miniatur kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kedepannya channel ini bisa memberikan seputar kerajinan yang menghasilkan cuan tentunya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.